Seorang sopir taksi daring menjadi korban pemukulan yang dilakukan konsumennya di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Diduga aksi pemukulan sang konsumen yang diketahui ternyata adalah seorang oknum polisi ini terjadi karena lokasi pengantaran yang dinilai tidak sesuai pemesanan. Seorang pengemudi taksi daring bernama Rizky menjadi korban pemukulan yang dilakukan penumpangnya. Insiden yang terjadi di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan ini terjadi karena adanya kesalahpahaman terkait titik pengantaran. Aksi pemukulan ini menjadi perhatian publik setelah pelaku pemukulan diketahui merupakan oknum polisi berinisial BSW. Oknum polisi berpangkat kompol itu diketahui menjabat Kasubdit Gakum di Telantas Polda Maluku. Pihak Polres Jakarta Selatan sendiri membenarkan adanya peristiwa ini dan korban telah melapor pada hari Sabtu lalu. Sudah menerima laporan polisi dari rekan kita yang mengalami penganiayaan ya hari Sabtu kemarin. Hari Sabtu kemarin. Saat ini penanganannya seperti apa, Bu? Mungkin bisa dijelaskan? Setelah kita menerima laporan polisi, kemudian kita tindak lanjuti ya, kita mencari yang jelas untuk yang pelaku. Sebelumnya telah terjadi perdamaian antara kedua belah pihak. Namun perdamaian akhirnya batal karena korban merasa saat kedua belah pihak bertemu dalam kondisi tertekan. Pihak Propam Polda Maluku sendiri kini tengah menyelidiki kasus yang melibatkan Kompol BSW dan memastikan akan memproses kasus ini lebih lanjut. Dari Jakarta Selatan, Delhemi Sejambati, iNews melaporkan. Pemirsa, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur memvonis 20 tahun penjara Yuda Arfandi terdakwa kasus pembunuhan Dante, putra dari artis Tamara Tiasmara. Yuda terbukti membunuh Dante dengan menenggelamkannya di kolam renang Tirtamas Durensawit. Sidang putusan kasus pembunuhan Dante, anak Tamara Tiasmara dan DJ Angger Dimas dengan terdakwa Yuda Arfandi digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur Senin siang. Dalam sidang putusan, Majelis Hakim mengungkapkan terdakwa Yuda Arfandi terbukti membunuh Dante secara berencana dengan menenggelamkan korban sebanyak 12 kali dengan durasi waktu yang berbeda-beda. Majelis Hakim akhirnya memutuskan untuk memvonis terdakwa Yuda Arfandi dengan hukuman penjara selama 20 tahun. Putusan ini lebih ringan daripada tuntutan jaksa yang menuntut terdakwa dihukum mati. Sempat terjadi protes pihak keluarga Dante dan rekan Tamara Tiasmara usai vonis 20 tahun diputuskan. Pihak keluarga menyebut putusan tersebut tidak sebanding dan meminta terdakwa Yuda Arfandi dihukum mati. Menyatakan terdakwa Yuda Arfandi secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana dakwaan pertama primer penuntut umum. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Yuda Arfandi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 tahun. Sementara ibu kandung Dante, Tamara Tiasmara mengatakan selama apapun vonis yang diterima terdakwa tidak akan bisa mengembalikan anaknya Dante kembali ke pangkuannya. Tidak, nggak tahu, nggak ada kalian, aku nggak tahu bisa sekuat ini apa enggak ya. Ya dengan vonis 20 tahun sebenarnya gini loh, dengan vonis apapun itu, tahun mau seumur hidup mau hukuman mati, itu nggak akan pernah bisa mengembalikan Dante lagi. Jadi dengan vonis itu tadi dan dia kita banding, gimana ya, aku juga agak bingung sih untuk itu. Kayak kita mau diskusi. Sementara pihak terdakwa Yuda Arfandi mengaku akan melakukan banding terkait vonis yang diterimanya. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Pemirsa, balapan liar kerap mengundang celaka. Salah satunya terjadi di Rembang, Jawa Tengah. Dua pebalap liar saling bersenggolan saat memacu kendaraan hingga salah satunya terpental dari motor sejauh belasan meter. Meski selamat, pemirsa, sang pelaku balap liar alami luka parah dan harus dilarikan ke rumah sakit. Aksi balapan liar ini terjadi di Jalan Sumber Kaliori, Rembang, Jawa Tengah. Dari video amatir yang beredar, dua pengendara sepeda motor saling adu kecepatan tanpa memakai helm. Diduga salah satu pemotor menabrak seorang penonton dan oleng ke kanan dan menabrak motor lawan. Kuatnya benturan mengakibatkan motor terbang dan terseret hingga belasan meter. 3 korban luka-luka yakni 2 pengendara dan 1 penonton langsung dibawa ke rumah sakit terdekat. Satu orang pelaku balap liar bernama Muhammad Fuad Ilhami harus dirujuk ke rumah sakit di Solo. Kalau balap liar sudah sering, karena kita juga mendapat laporan dari masyarakat, dari Kabupaten Rembang juga sudah banyak, dan dari pimpinan juga, dari Kapolres Rembang hingga Kasat sudah mengatensikan kepada anggotanya agar melaksanakan patroli rutin kepada titik-titik yang dilaporkan masyarakat
untuk sering terjadinya balap liar. Pihak kepolisian sudah beberapa kali menggelar razia balapan liar di jalur tersebut, namun masih saja banyak yang membandel. Biasanya balapan liar dilakukan pada Jumat Minggu sore sekedar untuk adu gengsi antara pembalap maupun bengkel mekanik. Polisi memastikan akan memproses hukum pelaku balap liar untuk memberikan efek jera. Dari Rembang, Jawa Tengah, Musyafah Ainus melaporkan. Pemirsa, aparat Satreskrim Polres Sukabumi, Jawa Barat akhirnya menetapkan Gunawan alias Setbor dan seorang rekannya sebagai tersangka lantaran terbukti mempromosikan judi online. Kedua tersangka memiliki peran masing-masing. Ahmad Supendi berperan mentransmisikan akses situs judi online pada saat live streaming. Sementara Gunawan sebagai pemilik akun sosial media melakukan pembiaran adanya pemberian saweran dari situs judi online. Atas perbuatannya tersangka diancam Undang-Undang ITE dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara dan denda paling banyak 10 miliar rupiah. Aparat Satreskrim Polres Sukabumi, Jawa Barat akhirnya menetapkan Gunawan alias Setbor dan seorang rekannya sebagai tersangka lantaran terbukti mempromosikan judi online. Kedua tersangka memiliki peran masing-masing. Ahmad Supendi berperan mentransmisikan akses situs judi online pada saat live streaming. Sementara Gunawan sebagai pemilik akun sosial media melakukan pembiaran adanya pemberian saweran dari situs judi online. Atas perbuatannya tersangka diancam Undang-Undang ITE dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara dan denda paling banyak 10 miliar rupiah. Dari Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, aksi maling motor di sebuah toko kawasan Desa Wates-Negoro, Kecamatan Ngoro, berhasil digagalkan pemilik kendaraan. Dalam rekaman CCTV, komplotan pencuri yang berboncengan 3 langsung kabur setelah aksinya kepergok dan diteriaki dari dalam toko. Menurut pemilik toko, penjahat jalanan yang ketakutan menjadi sasaran amuk warga ini lari ke arah Kabupaten Pasuruan dengan meninggalkan kunci tertentu di motor korban. Dari Batam, terlibat perampokan dengan modus pecah kaca mobil 2 residivis ditangkap aparat Polresta Balerang. Kedua pelaku diringkus di rumahnya dan satu pelaku terpaksa dilumpuhkan dengan timah panas karena melawan saat diamankan. Sebelumnya, aksi kedua pelaku terekam CCTV saat memecah kaca mobil dan mengambil barang-barang milik korban. Atas perbuatannya, dua tersangka dijerat pasal tentang pencurian dan pemberatan dengan pidana maksimal 7 tahun penjara. Pemirsa, insiden tanah bergerak atau likuifaksi secara tiba-tiba terjadi saat proses perbaikan jalan di Desa Saluwadak, Kabupaten Mamuju Tengah, Sulawesi Barat. Akibat kejadian ini, 1 unit alat berat tenggelam dan mengakibatkan akses jalan terputus total. Proses perbaikan jalan di Desa Saluwadak, Kabupaten Mamuju Tengah, Sulawesi Barat awalnya berjalan lancar. Namun tiba-tiba tanah di sisi kiri dan kanan jalan bergerak dan amblas sepanjang 100 meter. Sebuah alat berat eskavator yang tengah dioperasikan bekerja tiba-tiba tenggelam dan masuk ke dalam tanah yang amblas. Insiden ini sempat membuat warga panik dan berusaha menjauh dari lokasi kejadian. Beruntung, tidak ada korban jiwa dalam insiden ini dan pekerja yang tengah mengoperasikan eskavator berhasil menyelamatkan diri. Berdasarkan keterangan, lokasi sekitar jalan desa tersebut memiliki struktur tanah gambut yang rentan terhadap pergerakan dasar tanah. Akibatnya, struktur tanah mudah mengalami pergerakan atau likuifaksi saat dilalui kendaraan berat. Perlu diketahui bahwa daerah sini adalah merupakan daerah yang labil. Di atas itu adalah tanah gambut. Kemudian di bawah itu merupakan simpanan air. Aspek utama adalah evakuasi alat berat dulu. Kemudian kita memproteksi daerah itu supaya jadi larangan untuk beraktivitas. Dari Mamuju Tengah, Sulawesi Barat, Wahid Ainus melaporkan.
Kita ke informasi berikutnya pemirsa, mantan Dirjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Prasetyo Budi Cahyono akhirnya ditangkap di sebuah hotel di Sumedang, Jawa Barat setelah mangkir beberapa kali dipanggil sebagai saksi. Usai penangkapan, Kejaksaan Agung langsung menetapkan Prasetyo sebagai tersangka dugaan korupsi pembangunan jalan kereta api Besitang Langsa pada Balai Teknik Perkeretaapian Medan, Sumatera Utara tahun 2017 hingga 2023. Sambil menggunakan tongkat, mantan Dirjen Perkeretaapian Menteri Perhubungan Prasetyo Budi Cahyono keluar dari gedung Kejaksaan Agung usai menjalani pemeriksaan. Kejaksaan Agung langsung menetapkan Prasetyo Budi Cahyono sebagai tersangka terkait dugaan korupsi pembangunan jalan kereta api Besitang Langsa pada Balai Teknik Perkeretaapian Medan, Sumatera Utara tahun 2017 hingga 2023. Peran Prasetyo terungkap setelah penyidik mengembangkan kasus tersebut berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada terdakwa lain. Dalam kasus dugaan korupsi proyek pembangunan jalur kereta api Besitang Langsa ini merugikan keuangan negara lebih dari 1 triliun rupiah. Akibat perbuatan saudara PB tersebut menyebabkan pembangunan jalan kereta api Besitang Langsa tidak dapat difungsikan, sehingga menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar 1 triliun 150 juta miliar 87 juta 853.322 rupiah. Guna untuk penyelidikan lebih lanjut, Prasetyo Budi Cahyono kini ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung untuk 20 hari ke depan. Dari Jakarta Selatan, Hanisa Jambati, iNews melaporkan. Pemirsa, hasil pemeriksaan Badan POM terhadap produk pangan anggur Shine Muscat tidak ditemukan residu pestisida dalam jumlah berlebih. Sementara Menko Pangan Zulkifli Hasan melakukan pengecekan pasokan beras di gudang Bulog, Kelapa Gading. Badan Pangan Nasional yang berkoordinasi dengan BPOM dan Badan Karantina Indonesia merespon isu pestisida anggur Shine Muscat dengan melakukan pemeriksaan terhadap produk yang beredar di Indonesia. Hasilnya koordinasi antar badan tersebut tidak menemukan residu pestisida dalam jumlah berlebih yang berbahaya jika dikonsumsi. Namun Bappenas, BPOM dan Barantin tetap menghimbau masyarakat untuk tetap mencuci setiap membeli buah dan meningkatkan konsumsi buah dalam negeri. Presiden Prabowo Subianto menerima surat kepercayaan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh di Istana Merdeka. Ada 7 duta besar negara sahabat yang menyerahkan surat kepercayaan kepada Presiden Prabowo Subianto, yakni Belanda, Timor Leste, Zimbabwe, Uzbekistan, Republik Rakyat Tiongkok, Aljazair, dan Mongolia. Penyerahan surat kepercayaan tersebut menandai dimulainya penugasan resmi para duta besar di Indonesia. Menko Pangan Zulkifli Hasan bersama Direktur Utama Perum Bulog melakukan pengecekan pasokan beras di gudang Bulog Kelapa Gading, Jakarta Utara. Zulhas menyatakan stok beras di gudang Bulog dipastikan aman hingga akhir tahun atau minimal mencapai 2 juta ton. Zulhas menambahkan pemerintah saat ini berupaya melakukan pengawasan stok pangan tidak hanya berdasarkan data dan catatan saja, tetapi juga melakukan pengecekan secara langsung di lapangan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menyambangi kediaman Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo di Solo, Jawa Tengah. Kepala Kantor Komunikasi Presiden Hasan Nasbi menyebut pertemuan keduanya merupakan pertemuan kangen antar dua sahabat. Pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Jokowi di Solo Minggu malam mengundang pertanyaan publik. Apa yang dibahas keduanya? Hasan Nasbi, Kepala Kantor Komunikasi Presiden menjelaskan alasan Presiden Prabowo menemui Presiden ke-7 Joko Widodo. Pak Prabowo sekembali dari Papua Selatan, dari Merauke, dalam perjalanan kembali ke Jakarta, beliau singgah di Bali, kemudian juga mampir di Solo. Khusus untuk di Solo ini adalah pertemuan dua sahabat saja, ya, pertemuan dua besti lah, kita bisa bilang seperti itu. Dan memang Pak Prabowo datang sebagai teman, tidak menggunakan embel-embel mobil kenegaraan gitu ya. Datang sebagai sahabat ingin mengunjungi
sahabat beliau Presiden ke-7 Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo. Ditegaskan kembali Hasan Nasbi, pertemuan Presiden Prabowo dan Jokowi di Solo murni merupakan pertemuan dua sahabat saja dan tidak lebih. Dari Jakarta Ismailia, M. Fakih Satrio iNews melaporkan. Pemirsa, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meninjau kegiatan makan bergizi gratis di SDN 1 Langkal Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Sebelumnya Gibran mengunjungi Pasar Kahayan sambil membagikan susu, kaos hingga sembako gratis. Kunjungan Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka ke SDN 1 Langkal Palangkaraya, Kalimantan Tengah mendapat sambutan hangat seluruh siswa. Putra sulung Joko Widodo ini langsung memasuki setiap ruangan dari kelas 1 hingga kelas 6. Tidak banyak yang dibicarakan. Saat berada di ruang kelas, Gibran hanya mempersilahkan para siswa untuk menyantap makan siang dan membagi susu, telur, serta buku. Selanjutnya, para siswa dan guru dengan cukup antusias berfoto di halaman sekolah bersama sang Wakil Presiden. Sebelumnya, Wakil Presiden Gibran didampingi Gubernur Kalimantan Tengah, Sugianto Sabran, mengunjungi Pasar Kahayan, Palangkaraya. Selain bersalaman dengan warga dan pedagang, dalam kunjungannya Gibran juga membagikan susu kemasan, kaos hingga paket sembako. Sejumlah warga sempat berebut untuk mendapatkan sembako gratis meski harus berdesak-desakan. Sempat cuma dapat kaosnya aja. Cuma dapat kaosnya aja, lebih senang kan? Bisa lihat Mas Gibran. Ya, senang banget. Ya. Berebut. Berebut Pak ini kaki. Tapi nggak apa-apa. Nggak apa-apa, nggih. Ibu bawa anak nggak tadi? Bawa anak. Itu anak. Tapi nekat Bu ya, dapat sembako ya. Iya. Apa ini isinya Bu? Beras, gula, minyak, nggih 3 macam aja Pak. Selain ke Pasar Kahayan dan SDN 1 Langkal, kunjungan Wakil Presiden ke Palangkaraya juga untuk membuka MTQ ke-7 Korfri di kantor Gubernur Kalimantan Tengah pada Senin malam. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Nur Ifransa iNews melaporkan. Pemirsa, Cagup nomor urut 1 Ridwan Kamil belusukan di Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat. Sementara pasangan nomor urut 3 Pramono Anung Rano Karno menggelar kampanye akbar perdana di Velodrome Rawamangun, Jakarta Timur. Cagup nomor urut 1 Ridwan Kamil melakukan belusukan di kawasan Pasar Tanah Abang. Setelah belusukan, RK menghadiri deklarasi dukungan Rumah Jakarta Bersatu yang mewadahi 18 organisasi di Tanah Abang. RK juga mengaku terharu atas antusiasme masyarakat semakin memantapkan pasangan Ridho menang di Pilgub Jakarta 2024. RK juga ingin Tanah Abang menjadi destinasi wisata internasional. Hal itu sesuai keinginan para pemimpin Jakarta terdahulu. Saya terus terang satu kata terharu ya. Karena sambutan dari pedagang tadi antusias, yang pembeli juga sama. Nah, yang utamanya hari ini ada deklarasi Rumah Jakarta Bersatu oleh tokoh Tanah Abang, Bang Heru ya, yang mewakili 18 organisasi-organisasi yang ada di Tanah Abang. Gelar kampanye akbar perdana paslon nomor urut 3 Pramono Anung Rano Karno dihadiri ribuan pendukung. Kampanye akbar yang diadakan di kawasan internasional Velodrome Rawamangun, Jakarta Timur ini bertajuk Festival Menyala. Pramono Anung dan Rano Karno hadir disambut meriah para pendukung baik relawan maupun simpatisan. Pram menyebut acara ini dirancang oleh dirinya dan Rano sendiri karena sudah terbiasa membuat acara besar dengan persiapan yang detail. Saya dan Bang Dul dari semua proses terlibat secara langsung. Baik pemilihan siapa yang menjadi ketua panitia, orang-orang yang tampil. Karena memang saya dan Bang Dul biasa kerja detail. Jadi artinya begini, yang pertama kami ingin mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Jakarta. Apa yang kita raih ini karena masyarakat Jakarta, bukan hebatnya Pramono dan Disidul. Ini memang kerja masyarakat Jakarta. Pemirsa, relawan tim pemenangan Ridwan Kamil Suswono menggelar forum diskusi bersama ibu-ibu dan juga remaja putri di posko pemenangan Ridho Cikini, Jakarta. Peran perempuan menjadi agenda utama dalam forum bertajuk Sadar Kekuatan, Ciptakan Ruang Aman Lawan Batasan ini.
Forum diskusi yang digelar relawan di Posko Pemenangan Ridwan Kamil Suswono di Cikini membahas peran perempuan di era Ridho. Bertajuk Sadar Kekuatan Ciptakan Ruang Aman lewat batasan ini menghadirkan 3 narasumber kompeten, yakni Angki Yudhistia, Ahyan Septiani, serta Mia Kusuma. Selain program unggulan pasangan nomor urut 1 Ridwan Kamil Suswono dalam membangun Jakarta yang aman dan ramah bagi perempuan, forum ini juga membahas sekolah perempuan serta vokasi untuk memberdayakan perempuan. Kedepan, pembangunan sekolah vokasi akan menitik beratkan pada peningkatan soft skill dan hard skill. Salah satu visi misi dari Ridho ini adalah memberikan bantuan permodalan tanpa bunga dan tanpa anggunan. Dan ini disambut tepuk tangan meriah sekali dari ibu-ibu semua ini, karena perempuan juga butuh berkarya dan berproduktif. Atau tagline dari acara hari ini adalah perempuan di era Ridho. Jadi nanti pada saat Ridwan Kamil Suswono menjabat, apa sih persoalan-persoalan yang kemudian nanti bisa dipecahkan dan kemudian ibu-ibu ini atau para remaja putri ini bisa merasakan manfaat dari kepemimpinan Ridho. Selain mengupas permasalahan kekinian, forum diskusi juga memberikan gambaran berbagai program Ridho yang bisa dirasakan manfaatnya saat Ridwan Kamil Suswono memimpin Jakarta ke depan. Dari Jakarta, Anissa Septiarani, Muhammad Firmansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, PT MNC Asset Management menyelenggarakan acara Refresh and Reconnect MNC Mutual Funds bersama agen penjual reksadana di Gedung iNews Tower, Jakarta. Ajang ini guna memperkuat kemitraan dengan seluruh agen penjual reksadana yang berkontribusi dalam memasarkan instrumen reksadana perseroan. Menyambut bulan inklusi keuangan tahun 2024, PT MNC Asset Management menggelar Refresh and Reconnect MNC Mutual Funds bersama Upper. Hal ini guna memperkuat kemitraan dengan seluruh agen penjual reksadana yang berkontribusi dalam memasarkan instrumen reksadana perseroan. Selain sebagai bentuk komitmen menjaga kerjasama serta mempertajam sinergi, acara ini juga untuk saling berbagi update strategi produk dan sosialisasi penjualan guna memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan industri pasar modal, khususnya reksadana di Indonesia. Ya, kami harapkan MNC Asset Management terus memiliki performa kinerja yang stabil gitu ya, dan juga memberikan kinerja yang baik, karena itu yang dibutuhkan sih. Kalau dari sisi bisnis finansial kan kepercayaan nasabah itu yang perlu dijaga gitu. Jadi selama secure dan aman, stabil. Indo Premier Sekuritas, Bareksa, Philips Sekuritas Indonesia, Ajaib, dan Mire Aset Sekuritas turut hadir pada event yang digelar di Gedung iNews Tower, Jakarta ini. Kami berharap supaya semua partner terinformasi, kita transparan dan kita bagaimana strategi ke depannya. Dan kami juga menerima masukan dari beberapa agen penjual kami untuk sama-sama membangun industri pasar modal menjadi lebih baik. Sebagai perusahaan manajer investasi yang telah lama eksis dan bertumbuh di pasar modal Indonesia selama 24 tahun lebih, PT MNC Asset Management, unit bisnis dari PT MNC Capital Indonesia Tbk ini telah bekerja sama dengan 13 agen penjual reksadana dan akan terus bertambah ke depannya. Dari Jakarta, Rizky Ihwal, Muhammad Firmansyah, iNews melaporkan.